Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Realme C3. Jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya seperti ini. Namun bagaimana jika kita tidak tahu seri dari handphone ini karena tidak ada stiker di casing belakangnya? Maka untuk mengecek serinya cukup mudah. Kita bisa masuk ke Engineer Mode dengan memilih menu panggilan darurat. Kemudian kita bisa dial ke kode bintang pagar 899 pagar sampai masuk ke engineer mode seperti ini. Kemudian masuk ke software version dan perhatikan di paling atas ada nama modelnya RMX 2020. Jika kita cari di Google maka akan muncul hasilnya Realme C3. Oke, kita akan coba untuk unlock kunci layarnya, menghapus kunci layarnya tanpa menggunakan dongle. Cukup dengan kabel data saja, tapi sebelumnya kita siapkan filenya dulu. Untuk file yang kita butuhkan memang banyak ya, tidak sesimpel ketika kita menggunakan dongle. Yang pertama kita install adalah MTK driver. Karena Realme C3 menggunakan chipset MTK atau MediaTek, maka kita harus menginstal driver MTK dulu. Kita next saja, next terus. Kita tunggu sampai proses installing dari driver MTK ini selesai. Jadi fungsi dari driver ini agar handphone dengan chipset MediaTek bisa terbaca di Windows yang kita gunakan. Pilih install this driver software anyway. Kemudian kalau sudah selesai kita klik finish saja dan bisa kita close untuk jendela WinRAR-nya. Selanjutnya yang kedua kita install adalah lip USB. Jadi lip USB ini berfungsi untuk memfilter MediaTek USB portnya. Tinggal kita double klik aja filenya, kemudian kita jalankan installer di dalamnya, kita double klik lagi, kemudian kita tinggal klik next saja. Next lagi, I accept, kemudian next lagi, kemudian next, kemudian next, kemudian next, kemudian next, dan install. Otomatis kita launch saja, kita jalankan, kemudian kita klik finish, dan akan langsung berjalan untuk lip USB-nya. Untuk WinRAR-nya ini bisa kita close dulu. Kemudian pada lip USB ada 3 menu ya, install a device filter, remove a device filter, dan remove all device filter. Kita pilih yang bawah dulu, remove all device filter, kemudian next, kemudian kita klik OK sampai muncul operation completed with error seperti ini. Kita klik close di pojok kanan atas pada X-nya. Kalau sudah, sekarang baru kita klik OK dulu, muncul notifikasi seperti ini sampai lip USB-nya berjalan ulang. Oke. Kalau sudah, kita pilih install a device filter yang paling atas. Jadi menu yang paling atas ini, install a device filter, kita klik next, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian bisa kita standby-kan dulu di pojok kiri atas dari monitor kita. Selanjutnya kita akan menjalankan file MTK bypass ref 4. Jadi fungsi dari file ini adalah untuk membypass out pada handphone Realme ataupun Oppo dengan chipset MediaTek. Bisa kita ekstrak dulu dan muncul filenya MTK bypass ref 4.exe. Sebelum kita menjalankan file ini, sebaiknya antivirus di Windows kita harus sudah kita matikan apapun nama antivirusnya. Kebetulan di sini aku menggunakan antivirus bawaan Windows-nya, jadi bisa kita nonaktifkan dulu untuk real time proteksinya. Kalau sudah kita nonaktifkan antivirusnya, baru kita jalankan MTK bypass ref 4.exe. Kita double klik aja dan kita tunggu sampai toolsnya berjalan. Tampilannya adalah seperti ini. Bisa kita posisikan dulu untuk toolsnya di pojok kanan atas dari monitor kita. Dan bisa kita lihat untuk support modelnya. Jadi di bawah ini adalah jenis-jenis chipset MediaTek yang support bisa kita bypass outnya dengan tools ini. Oke, selanjutnya kita akan ekstrak file flash tool-nya. Di sini ada spflashtool.rar. Jadi flash tool umum ya untuk chipset MediaTek. Kita klik kanan kemudian ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Kemudian kita bisa buka foldernya. Kita jalankan file dengan nama flashtool.exe. Kita double klik aja. Jika muncul notifikasi the scatter file cannot find seperti ini, kita klik OK aja sampai spflashtool-nya berjalan. Kemudian perhatikan di spflashtool ini ada beberapa kolom, akan kita isi satu per satu. Yang pertama adalah kolom download agent, bisa kita klik menu choose di sebelah kanan. Kemudian kita isi dengan file dengan nama mtkallinone.bin. mtkallinone.da.bin. Kita klik dulu menu choose-nya. Kemudian kita akan disuguhi beberapa file. Kita pilih yang mtkallinone.da.bin nomor 2 dari bawah ini. Kita pilih kemudian kita klik open sampai terinput pada kolom download agentnya. Oke, selanjutnya di bawahnya ada scatter loading file. Jadi file scatter loading filenya
bisa kita dapatkan dari file terakhir kita. Jadi di folder bahan tadi ada file terakhir yang isinya adalah file scatter loading file. File yang akan kita inputkan pada kolom scatter loading file. Kita kembali dulu. Kemudian ke file yang terakhir di sini ada unlock Realme C3 rmx2020.rar. Ini bisa kita klik kanan. Kemudian kita ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Kalau sudah, kita buka aja foldernya. Di dalamnya ada file scatter dengan nama mt6768 android scatter.txt. Jadi file mt6768 android scatter.txt inilah yang akan kita inputkan pada kolom scatter loading file di SP Flash Tool-nya. Caranya sama seperti yang tadi, kita klik aja menu choose, kemudian kita arahkan ke folder unlock Realme 3-nya. Kebetulan tadi foldernya aku taruh di desktop. Kemudian di folder bahan kita cari dulu, masuk ke desktop, kemudian folder bahan, kemudian folder unlock Realme C3 rmx2020 kita buka, dan kita pilih file dengan nama mt6768 android scatter.txt. Kita pilih file ini, kemudian kita klik open sampai terinput pada kolom scatter loading file, dan di bagian bawahnya sudah muncul beberapa bagian partisi-partisi seperti ini. Untuk kolom yang ketiga, di sini ada kolom authentication file. Untuk kolom ini tidak wajib kita isi. Jadi biarkan aja kosong ya, tidak wajib kita isi karena kita sudah melakukan bypass out-nya menggunakan MediaTek Bypass Tool by MCTTeam. Dan selanjutnya kita bisa masuk ke menu format. Di sebelah menu download ini kita klik menu format, kemudian di bawahnya kita pilih manual format flash. Kita klik sampai muncul dua kolom. Di bagian bawahnya ada begin address dan format length. Di dalam kolom ini ada kode, masing-masing kode ini kita hapus saja. Kita hapus isi di dalam kolomnya, nanti akan kita ganti dengan kode kita sendiri. Kalau isi kolomnya sudah dihapus, maka kode yang baru bisa kita dapatkan dari file format address.txt. Kita buka dulu untuk notepad-nya atau format address.txt ini. Kemudian di dalamnya ada beberapa kode. Di sini ada 4 kode ya. Tapi yang akan kita gunakan 2 kode yang paling atas saja pada bagian user data unlock screen format address ini. Untuk user data sudah tersedia 2 kode untuk kolom begin address dan format length, dan di bawahnya ada FRP Google. Kemungkinan FRP Google-nya ini nanti masih bisa kita gunakan senam jari ya. Dial kode aja, jadi kemungkinan untuk FRP Google tidak kita pakai. Oke, di sini kita fokus dulu ke kode user data unlock screen format address. Di bawahnya ada 2 kode untuk kolom begin address dan format length. Maka kode ini tinggal kita copy pastekan aja, kita sesuaikan dengan nama kolomnya, begin address dan format length pada SP Flash Tool ini. Oke, yang pertama akan kita copy, kemudian kita pastekan adalah kode begin address, kita copy, kemudian kita paste pada kolom begin address, dan selanjutnya di bawahnya ada kode untuk format length. Kita bisa blok dulu, kemudian kita copy dan kita pastekan pada kolom format length. Oke, sudah terisi ya. Begin address dan format length sudah terisi kode yang baru. Untuk settingan SP Flash Tool-nya sudah selesai sampai di sini. Untuk notepad-nya ini bisa kita close dulu, kemudian untuk foldernya bisa kita minimize dulu, dan selanjutnya kita akan fokus ke lip USB dan MediaTek Bypass Tool-nya. Lip USB untuk memfilter MediaTek USB port, dan MediaTek Bypass Tool by MCTTeam untuk membypass out pada Realme C3-nya. Sekarang kita akan kembali dulu ke handphonenya untuk kita siapkan menghubungkan handphone ke komputer dengan kabel data. Jadi kita siapkan dulu kabel data, langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer. Kita tidak membutuhkan dongle apapun ya, cukup dengan kabel data saja. Sebelum kita hubungkan handphone ke komputer, bisa kita matikan dulu. Jadi handphone masih dalam posisi terkunci layarnya dan lupa kunci layarnya, kita matikan aja, kita pilih matikan daya, dan kita tunggu sampai handphone ini betul-betul mati. Untuk menghubungkan ke komputer, kita perlu menekan dan menahan kedua tombol volume, yaitu volume atas dan tombol volume bawah. Kedua tombol ini bisa kita tekan menggunakan jempol di tangan kiri kita, sambil menekan dan menahan
menahan kedua tombol volume ini, kita colokkan kabel data ke handphonenya sampai terbaca oleh komputer. Jadi tekan dan tahan kedua tombol volume, kemudian kita colokkan kabel data ke handphonenya. Namun sebelumnya kita akan bergabung dulu dengan tampilan komputernya sekarang. Dan kita akan memfilter MediaTek USB port pada Realme C3 ini menggunakan lip USB. Ketika handphone sudah kita hubungkan ke komputer, maka pada kolom description di lip USB-nya nanti akan muncul MediaTek USB port. Maka langsung kita pilih MediaTek USB portnya dan langsung kita klik menu install. Jangan terlalu lama ya. Begitu muncul MediaTek USB port, langsung kita pilih dan klik menu install. Oke, kita hubungkan dulu handphone ke komputer, tahan dan tekan kedua tombol volume. Untuk tombol power jangan sampai ketekan, cukup kedua tombol volume saja. Kita tekan dan tahan menggunakan jempol di tangan kiri kita, kemudian colokkan kabel data ke handphonenya dan perhatikan pada lip USB muncul MediaTek USB port seperti ini. Kita klik kemudian kita pilih menu install. Jangan terlalu lama, harus cepat. Kalau kelamaan MediaTek USB portnya akan langsung hilang dan handphone Realme-nya dia akan restart lagi. Jadi kita harus gerak cepat ya. Ketika MediaTek USB portnya sudah muncul, dengan cepat kita pilih MediaTek USB portnya, kemudian kita klik menu install. Jika kita terlalu lama, maka MediaTek USB portnya dia akan menghilang dan handphone akan restart, kemudian kita harus mengulanginya lagi. Apabila gagal, kita ulangi lagi, hubungkan handphone ke komputer. Oke, kita matikan dulu handphonenya. Ini untuk kabel data sudah aku lepaskan. Kita tunggu sampai handphonenya mati, kemudian kita ulangi menghubungkan handphone ke komputer. Tahan dan tekan kedua tombol volume, kemudian kita colokkan kabel data ke handphonenya. Ketika sudah muncul MediaTek USB port, kita pilih MediaTek USB portnya, kemudian klik install sampai muncul notifikasi device filter successfully installed for MediaTek seperti ini. Handphone ini restart kemudian menyala lagi, tidak masalah ya. Nanti kita akan matikan lagi handphone ini dan akan kita hubungkan lagi ke komputer. Untuk sementara bisa kita lepaskan dulu kabel datanya. Kemudian untuk notifikasi install device filter ini bisa kita klik OK aja. Kemudian dia akan berjalan ulang untuk lip USB-nya. Kita bisa cek dulu, masuk ke remove a device filter, kemudian kita klik next. Jika sudah muncul MediaTek USB port seperti ini, berarti MediaTek USB port untuk Realme C3-nya sudah berhasil terfilter. Kita bisa posisikan lagi lip USB-nya di pojok kiri atas, jangan kita remove untuk MediaTek USB port-nya. Selanjutnya kita akan membypass out-nya menggunakan MediaTek Bypass Tool by MCT-Team. Jadi handphone bisa kita matikan ulang, tekan tombol power, kemudian kita pilih matikan daya lagi. Handphone masih dalam posisi terkunci layarnya ya. Sekarang kita akan bypass out-nya. Bisa kita klik dulu menu bypass pada MediaTek Bypass Tool by MCT-Team-nya ini. Ketika kita klik menu bypass, maka akan muncul keterangan installing driver OK, kemudian waiting for Broom seperti ini. Dan sekarang kita bisa hubungkan handphone ke komputer dengan metode yang sama. Tekan dan tahan kedua tombol volume, volume atas dan volume bawah menggunakan jempol di tangan kiri. Colokkan kabel data ke handphonenya dan perhatikan, kita tunggu sampai terbaca, kemudian lepaskan kedua tombol volume. Perhatikan di sini pada MediaTek Bypass Tool by MCT-Team-nya sudah terbaca detect as MediaTek USB port pada COM sekian. Jadi COM sekian ini di belakangnya ada angkanya, dan angka pada COM ini tidak harus sama dengan video yang sekarang Anda lihat. Jadi COM ini angkanya bisa berapapun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai puluhan. Kemudian di bagian bawahnya ada keterangan protection disable yang artinya out sudah berhasil kita bypass. Sekarang kita bisa gunakan flash tool ataupun dongle apapun. Tadi kita tidak menggunakan dongle ya, kita menggunakan SP Flash Tool. Maka kita kembali ke SP Flash Tool-nya untuk langsung eksekusi menghapus kunci layarnya. Namun sebelum eksekusi kita perlu satu settingan terakhir, yaitu menyamakan USB port COM yang muncul antara MediaTek Bypass Tool dengan SP Flash Tool. Caranya masuk ke menu option pada SP Flash Tool-nya, kemudian masuk ke option lagi, kemudian masuk ke connection, kemudian harus sudah terpilih UART. Jika belum terpilih UART, silahkan pilih dulu UART-nya. Kemudian di bagian bawahnya ada COM port, ini harus sama
dengan COM yang muncul pada MediaTek Bypass Tool. Tinggal kita samakan aja COM-nya. Kebetulan di MediaTek Bypass Tool terbaca sebagai COM 7, maka tinggal kita samakan aja COM yang muncul antara MediaTek Bypass Tool dengan SP Flash Tool harus sama-sama COM 7. Di bawahnya ada baud rate. Untuk baud rate-nya ini kita ganti yang paling atas 921600. Kalau sudah settingannya seperti ini, bisa kita close untuk tab optionnya kalau sudah sama antara COM MediaTek Bypass Tool dan SP Flash Tool. Oke, kita sudah setting seperti ini, sudah sama, bisa kita close dulu untuk optionnya dan langsung kita eksekusi. Bisa kita klik aja tombol start ini, klik aja sekali tombol startnya sampai ada progres yang berjalan, kemudian muncul keterangan format OK, yang artinya menghapus kunci layar yang lupa pada Realme C3 sudah selesai. Untuk eksekusinya hanya sekejap saja, namun proses persiapannya yang lama. Ketika proses formatnya sudah selesai, handphone tidak menyala otomatis, kita harus nyalakan manual, lepaskan dulu kabel datanya, kemudian kita tekan tombol power sampai muncul logo Realme di layarnya. Dan sekarang tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Bisa kita letakkan dulu handphonenya karena untuk durasi loadingnya lumayan lama, sekitar 2 sampai dengan 3 menit. Dan metode ini tentu saja akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori tanpa terkecuali. Baik itu foto, video, aplikasi, catatan, kontak, semuanya akan hilang. Ketika handphone menyala akan seperti saat kita beli baru lagi atau seperti saat kita reset ke pengaturan pabrik. Dan ini dia sudah masuk ke tampilan select language. Seperti biasa untuk Oppo dan Realme tidak perlu kita setup ya. Bisa langsung kita bypass untuk sekaligus membypass FRP akun Google dengan memilih menu emergency call pada pilih bahasa di pojok kiri bawah ini. Kita klik aja emergency call-nya, kemudian kita bisa dial spesial kode untuk bypass masuk ke tampilan menu bintang pagar 813 pagar. Kita bisa tunggu sejenak dan handphone akan langsung masuk ke tampilan menu tanpa harus melakukan setup, dan akun Google juga berhasil kita bypass langsung. Namun dengan default bahasa sekarang menjadi bahasa Inggris, kita harus masuk ke menu setting, kemudian masuk ke bagian language and region untuk mengganti wilayah, region, dan juga bahasanya. Langsung aja untuk regionnya, wilayah kita ganti ke Indonesia. Untuk language bahasa kita cari Indonesia. Ini dia, kalau sudah ketemu, oh belum ya. Dan ini dia Indonesia, kita klik dan di pojok kanan atas kemudian change to Indonesian. Handphone sekarang sudah berbahasa Indonesia lagi. Kunci layar sudah berhasil kita unlock tanpa menggunakan dongle. Cukup dengan SP Flash Tool saja, cukup dengan kabel USB saja. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat, tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota gajah ini.